Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. Di era modernisasi, di mana teknologi menjadi kebutuhan primer utama yang wajib terpenuhi untuk dapat memobilisasi segala aktivitas dan kegiatan umat manusia secara ringkas dan cepat, baik di sektor industri, rumah tangga, transportasi, dan lain-lain. Ketergantungan umat manusia pada sistem perangkat dan teknologi tak terelakkan. Mesin-mesin, jet-jet, komputer, dan segala perangkat teknologi adalah hal mutlak yang wajib dibawa dalam setiap aktivitas umat manusia. Dan yang jadi masalah, teknologi-teknologi tersebut membutuhkan asupan energi untuk dapat beraktivitas. Layaknya manusia yang butuh makan dan minum, segala bentuk perangkat teknologi memerlukan sumber energi untuk menjalankan sistemnya. Di antaranya adalah pasokan daya seperti energi listrik. Karena itulah, hingga kini umat manusia terus berpikir untuk menciptakan teknologi penghasil dan pembangkit energi terbarukan yang wajib ramah lingkungan guna mengurangi penggunaan bahan bakar fosil sebagai pembangkit energi utama di dunia. Karena kita tahu hampir 84,3% energi listrik dunia diproduksi oleh energi fosil, terutama minyak bumi, gas, dan batu bara. Dan 15% sisanya energi lain seperti nuklir, hidroelektrik, energi air, dan salah satunya adalah tenaga surya atau matahari yang diketahui hanya menyumbang 1% untuk sumber energi global. Padahal seperti yang kita tahu, energi yang paling melimpah di tata surya kita adalah energi fusi panas plasma matahari yang terus menyala sejak 14 miliar tahun yang lalu. Energi plasma matahari super sangat kaya dan melimpah. Jangankan plasma inti yang tercipta, pancaran radiasi foton dan sinar ultraviolet yang setiap hari menyinari bumi adalah energi abadi yang sangat kaya akan manfaat dan sumber energi yang super potensial. Ya, seperti yang kita tahu, saat ini penggunaan pembangkit listrik tenaga surya yang menggunakan solar cell untuk menangkap sinar ultraviolet dari matahari diketahui belum maksimal dan memiliki banyak kelemahan. Solar cell yang ditempatkan di permukaan bumi umumnya tak dapat mengeksplorasi atau memanen energi surya dengan maksimal. Pembangkit surya tersebut hanya bisa beroperasi dalam keadaan tertentu saat malam hari atau ketika cuaca buruk. Solar cell tidak dapat berfungsi. Selain itu, penangkapan foton atau sinar ultraviolet di dalam bumi terkendala pantulan atau penyerapan atmosfer bumi. Energi surya yang memasuki bumi umumnya berenergi rendah. Dan kali ini, Profesor Kardus akan mengulas space-based solar power atau pembangkit tenaga surya berbasis luar angkasa yang kini telah dikembangkan, yang nantinya dapat memanen surya dari luar angkasa dan kemudian mengirimnya secara nirkabel ke bumi. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijazah tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Space-based solar power atau pembangkit tenaga surya luar angkasa adalah sebuah instalasi pembangkit energi listrik yang memanfaatkan energi foton dari matahari untuk mengaktifkan elektron-elektron dari atom silikon dan boron pada sel surya yang diletakkan di luar angkasa. Ya, asal Anda tahu, prinsip sederhana sel surya atau panel surya adalah mengaktifkan dan melepaskan elektron-elektron yang terikat di dalam atom yang terbuat dari unsur silikon dan boron pada komponen sel surya ketika sinar ultraviolet memancar dan energi foton matahari menyentuh sel surya. Struktur atom campuran silika dan boron akan melepaskan muatan elektronnya. Disinilah foton-foton dari cahaya matahari kemudian mengeksitasi elektron atau memberi energi pada elektron untuk dapat bergerak searah hingga menjadi energi listrik. Ya, pembangkit tenaga surya luar angkasa nantinya akan menempatkan instalasi sel surya yang akan mengorbit di luar angkasa. Di sana, solar panel dapat leluasa menyerap energi matahari dalam 24 jam. Tanpa terpengaruh pantulan atmosfer bumi, juga gangguan cuaca buruk. Solar panel akan mendapatkan asupan foton yang sangat berlimpah yang dapat mengeksitasi elektron dalam solar panel dengan intensitas tinggi yang akan memaksimalkan proses penyimpanan dan produksi energi listrik. Dan diketahui, Cina dan ESA atau Uni Eropa sudah membangun prototipe satelit yang membawa susunan sel surya, juga antena pemancar gelombang mikro
muatan transmisi laser daya rendah, dan berbagai rangkaian pemancar yang diharapkan dapat diuji untuk mentransmisikan daya yang dipanen di luar angkasa ke permukaan bumi yang berjarak sekitar 400 km dari orbit. Sistem transmisi tentunya nirkabel atau tak menggunakan kabel untuk mendistribusikan listrik ke bumi. Dan tahukah Anda, mengirim energi atau transfer daya listrik secara nirkabel dapat dilakukan melalui beam, gelombang mikro, atau laser. Di sini prinsipnya perangkat utama atau solar panel satelit di luar angkasa akan menggunakan pemancar untuk menghasilkan medan elektromagnetik berosilasi atau berubah-ubah waktu yang membentuk beam atau radiasi gelombang mikro atau laser. Beam gelombang mikro atau laser tersebutlah yang akan dikirim ke bumi melewati ruang menggunakan kecepatan cahaya. Di permukaan bumi, beam atau laser tersebut kemudian ditangkap oleh perangkat atau instalasi penerima yang bernama rektena yang dapat mengubah energi elektromagnetik menjadi listrik arus arah atau DC. Rektena akan mengubah radiasi atau beam yang ditransmisikan ke bumi menjadi arus atau daya listrik yang kemudian akan dapat didistribusikan atau disimpan. Tapi diketahui, proyek seperti ini akan memakan anggaran yang sangat besar, baik saat pembangunan infrastruktur solar panel di orbit bumi atau pada pembangunan perangkat di bumi. Biaya maintenance, perawatan, dan operasional pastinya juga sangat mahal. Juga sangat rentan terhadap tabrakan benda-benda kosmik atau puing-puing luar angkasa. Selain itu, resiko gangguan ekosistem lingkungan juga tak terelakkan. Jalur medan pengiriman beam, radiasi atau laser rentan terkontaminasi yang dapat membunuh ekosistem seperti burung-burung dan lain-lain. Ya, dan berikut adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang pembangkit listrik tenaga surya luar angkasa. Profesor Kardus dari orbit bumi mengabarkan